Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit tanaman yang beranggotakan yang pertama itu Nandita Pritahapsari dengan NIM 133210083. Saya sendiri Retno Putri Ramawati dengan NIM 133210084. Anissa Rivia Ramadini 133210085 dan yang terakhir yaitu ada Azhara Jasmine dengan NIM 133210086. Langsung saja. Definisi. Proses identifikasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam melakukan pencarian penyebab dari tanaman tersebut terserang penyakit. Gejala penyakit tanaman adalah kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal tanaman akibat adanya gangguan penyebab penyakit, dan gejala dapat dilihat dari mata telanjang. Macam gejala penyakit pada tanaman. A. Gejala nekrosis, yaitu keadaan karena adanya kematian jaringan akibat aktivitas fisiologi dan patogen. 1. Yellowing atau menguning. 2. Wilting atau layu. 3. Spot atau bercak bulat atau tidak beraturan pada daun. 4. Yaitu blight, yaitu bercak-bercak busuk pada daun. Yang kelima, red blight, yaitu bercak busuk pada umbi oleh jamur. 6. Early blight, yaitu bercak cincin oleh jamur. 7. Shorts, yaitu terbakar pada daun bagian luar. Yang kedelapan ada scald, mutihnya epidermis pada buah atau daun. 9. Blast, yaitu kematian di bagian pucuk atau pembungaan. 10. Ada mildew, yaitu daun terdapat tepung berwarna keputihan. Yang ke-11 yaitu dumping off, yaitu batang tanaman mudah patah. Yang ke-12 ada dickback, yaitu kematian ranting dari ujung. Yang 13 ada cancer spot pada akar dan batang. 14 ada gumosis atau keluar perekat atau lender. 15 ada resinosis atau keluar dama. 16 yaitu ada rot busuk pada tanaman. B. Gejala hipoplasia, yaitu terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan. 1. Ada dwarf, yaitu penghambatan pada seluruh organ tanaman sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan normal. 2. Ada albikasi, yaitu tak berhijau daun porosis. Yang ketiga ada etiolasi, yaitu tanaman pucat relatif memanjang, daunnya kecil dan sempit karena kurang sinar matahari. Yang keempat ada roset, yaitu pertumbuhan intermedia, batang terhambat hingga media satu dengan yang lainnya berdempetan, sehingga daun-daun seolah-olah berbentuk roset atau karangan. Selanjutnya akan dipaparkan Nandita Pritahapsari. C. Gejala hiperplasia, yaitu terjadi karena pertumbuhan tanaman lebih cepat dari biasanya. 1. Witch's broom, sapu, yaitu pertumbuhan tunas ketiak yang banyak. 2. Sesidia, gall atau tumor, yaitu pembengkakan tempat berupa bintil dengan atau tanpa patogennya. 3. Menggulung atau mengeriting. 4. Fasciation, fasiasi, yaitu berubahnya bentuk cabang menjadi bengkok dan pipih. 5. Antolisis, yaitu berubahnya bunga menjadi daun kembali. 6. Kudis, yaitu bercak kasar, terbatas, dan agak menonjol. 7. Rontoknya alat-alat atau organ-organ tanaman sebelum waktunya. Kemudian yang D, yaitu gejala hipertrofi, yaitu pertumbuhan sel yang luar biasa. Ada 1. Gigantisme, yaitu pertumbuhan ukuran tanaman yang luar biasa. 2. Hiperkroma, yaitu pertumbuhan warna tanaman yang luar biasa. Dan 3. Metaplasia, yaitu pertumbuhan struktur tanaman yang luar biasa. Konsep segitiga penyakit. Penyakit dapat timbul dan berkembang apabila ada interaksi antara tanaman rentan dengan patogen yang virulen pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan patogen atau lingkungan yang kurang sesuai untuk tanaman. Kerentanan tanaman dan virulensi patogen tidak berubah pada tanaman yang sama selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Akan tetapi keadaan lingkungan dapat berubah sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan perkembangan penyakit menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Dalam kaidah Koch, keempat kriteria harus dipenuhi untuk menentukan hubungan sebab musabab antara parasit dan penyakit, yang menerapkan untuk menentukan etiologi antraks dan
tuberkulosis, tetapi semuanya telah diterapkan pada penyakit lain. Kesimpulan, identifikasi penyakit merupakan suatu cara yang digunakan dalam melakukan pencarian penyebab dari tanaman tersebut terserang penyakit. Gangguan pada tanaman dapat ditimbulkan oleh cuaca yang buruk, dividensi unsur hara, gulma, hewan, terutama serangga dan mikroorganisme. Macam gejala penyakit pada tanaman meliputi gejala nekrosis, gejala hipoplasia, gejala hiperplasia, dan gejala hipertrofi. Segitiga penyakit adalah model konseptual yang menunjukkan interaksi antara lingkungan, pembawa penyakit, dan agen infeksius atau abiotik. Segitiga penyakit mencakup hubungan antara tanaman inang, patogen, dan lingkungan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.